Jamaah haji Indonesia pernah mendapatkan biaya hidup atau living cost dari pemerintah sebanyak 1.500 Saudi Arabian Riyal. Namun mulai pada tahun 2018 sampai sekarang, jamaah haji kita hanya mendapatkan living cost 750 Riyal atau setara dengan 3,1 juta rupiah. Pengurangan living cost ini dari 1.500 menjadi 750 Riyal menimbulkan pertanyaan dan beragam pendapat. Ada yang nadanya positif, ada yang negatif. Untuk itu, melalui video ini akan dijelaskan latar belakang turunnya living cost dan melihat juga apa untung ruginya bagi jamaah calon haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat-sehat saja. Tema pembicaraan kita sekarang ini adalah melihat perbandingan living cost dulu dengan living cost yang diterima oleh jamaah haji sekarang. Mana yang lebih menguntungkan bagi jamaah haji kita? Apakah yang dahulu atau yang sekarang? Mari kita lihat videonya. Baiklah saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe kepada channel kita ini dan belum mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukan untuk eksistensi channel kesayangan kita ini. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan living cost? Living cost atau biaya hidup untuk jemaah haji digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian di tanah suci seperti kebutuhan makan, transportasi, kebutuhan mendadak lainnya. Selain itu, living cost juga dapat digunakan sebagai cadangan dalam kondisi darurat atau untuk membantu pembayaran dam atau kurban. Living cost tersebut dibayarkan oleh jamaah saat pelunasan dan dikembalikan pada saat embarkasi di asrama haji, sehingga jamaah dapat menggunakan uang tersebut dengan leluasa. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa living cost adalah salah satu komponen dari biaya perjalanan haji yang dikenal dengan BP. BP adalah biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji dari kantong sendiri kepada pemerintah untuk menunaikan ibadah hajinya. Adapun BP yang dibayarkan tersebut adalah untuk biaya penerbangan, akomodasi, biaya hidup yang dikenal dengan living cost, dan biaya visa. Saudaraku, pemberian living cost bukanlah hal yang baru. Pemberian living cost atau biaya hidup ini untuk jamaah haji Indonesia dimulai pada tahun 2014.
Dan BRI merupakan bank yang pertama kali ditunjuk untuk menyediakan Bank Nosar Saudi Arabian Riyal. Tapi ada juga data yang saya temukan bahwa pemberian living cost atau biaya hidup ini sudah dimulai sejak tahun 2010. Dan kebetulan istri saya pada tahun 2011 menunaikan ibadah haji. Dan dia juga sudah menerima living cost sebanyak 1.500 riyal. Namun di dalam perjalanannya tahun 2018 sampai sekarang living cost turun menjadi 750 riyal. Terakhir pada tahun 2025 ini dirupiahkan menjadi 3,1 juta rupiah yang akan diterima jamaah haji di asrama haji atau embarkasi masing-masing. Saudaraku, sampai tahun 2014 dengan living cost 1.500 riyal tadi, jamaah haji tidak mendapatkan jatah makan atau catering selama di Mekah kecuali di Al-Musna dan di Madinah. Mulai tahun 2015 dengan living cost 1.500 riyal juga, jamaah mendapatkan jatah atau catering selama di Mekah. Pada puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan di Mina, jamaah mendapatkan makanan 16 kali. Ditambah dengan snack besar di Musdalifah dan berupa mie, kap, roti, buah, teh, kopi, dan persediaan air. Saudaraku, sebelum tahun 2015, pemerintah Indonesia tidak menyediakan catering untuk jamaah haji selama berada di Mekah, kecuali di Al-Musna dan di Madinah. Untuk pengganti biaya makan di Mekah tersebut, pemerintah memberikan dana 1.500 riyal yang kita sebut juga dengan nama living cost. Saat di Mekah, jamaah diminta membeli makanan sehari-harinya secara mandiri, berbekal dengan uang saku atau living cost sebesar 1.500 riyal tersebut yang diberikan kepada mereka atau para jemaah di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Baru pada operasional haji pada tahun 2015, layanan catering diberikan juga kepada jemaah Indonesia ketika mereka berada di Makkah. Meski sudah ada layanan catering di Makkah, living cost tetap diberikan kepada jamaah. Kebijaksanaan penyediaan layanan catering yang dimulai pada tahun 2015 itu tidak terlepas juga dari perubahan kebijakan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi sejak tahun 2015. Catering menjadi salah satu syarat di dalam pelaksanaan elektronik Hajj atau e-Hajj selain akomodasi dan transportasi. Pada tahun pertama pemberian layanan catering di Makkah tahun 2015 itu, jamaah haji Indonesia saat itu mendapatkan 15 kali layanan catering yang didistribusikan sebagai makan siang. Layanan itu diberikan sejak kedatangan pertama jemaah haji Indonesia di Makkah, namun pada 6 hari sebelum puncak haji, layanan catering di Makkah dihentikan sementara dan baru dibuka setelah puncak haji selesai dan kembali ke hotel masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau kejadian yang pernah terjadi pada saat belum diberikannya. Tahun 2015, hal lazim terlihat, yaitu ada mobil milik dermawan orang Arab, bangsa Arab, parkir di dekat hotel yang dikerubuti jamaah Indonesia yang baru selesai sholat subuh atau zuhur. Mobil itu membawa ratusan bungkus nasi mandi berlauk ayam, jus jeruk, dan air mineral dalam cup.
Jamaah Indonesia antusias menyambut mobil pembawa hidangan tersebut. Menu gratis makan pagi dan siang itu terus mengalir ke jemaah yang datang silih berganti. Bagi mereka yang enggan mengantri, lebih memilih membeli makan siang di lapak-lapak yang ada di sekitar dekat hotel masing-masing. Di samping itu, jamaah haji mulai dalam bentuk regu atau dalam bentuk rombongan, suka atau tidak suka harus membawa bekal dan peralatan masak untuk memenuhi kebutuhan makannya. Saudaraku, saat itu jemaah haji Indonesia rela antri sedekah makan tersebut karena tidak ada jatah makan yang disediakan oleh pemerintah, seperti saat jemaah berada di 8-9 hari di Madinah. Atas kondisi seperti itulah mulai bermunculan usulan atau ide agar pemerintah menyediakan catering buat jamaah haji di Makkah dengan catatan living cost bisa dikurangi. Mengutip cerita jamaah ketika itu, ada jamaah menceritakan ada di beberapa lokasi hotel jamaah Indonesia untuk mencari makan di sekitar pemondokannya tidak mudah. Penjual kaki lima dari Indonesia yang biasa mangkal di depan pemondokannya sering diusir oleh polisi sehingga harus berlarian dan bersembunyi. Jadi pemerintah sebaiknya memberikan konsumsi seperti di Madinah, sebab seringkali uang living cost yang 1.500 rial itu habis buat makan karena makan di sana cukup mahal. Baiklah saudaraku, mari kita lihat untuk apa living cost itu, fungsinya untuk apa gitu. Yang pertama bisa kita lihat, living cost bisa mengatasi, bisa membiayai kebutuhan harian jamaah. Jamaah dapat menggunakan living cost untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan perlengkapan pribadi selama berada di tanah suci. Living cost juga bisa dijadikan sebagai cadangan darurat. Jika terjadi kondisi darurat atau kebutuhan mendadak yang tidak terduga, maka jamaah haji dapat menggunakan living cost untuk mengatasi masalah tersebut. Living cost juga dapat digunakan untuk membayar dam dan denda atau kurban sembelihan jika diperlukan selama pelaksanaan ibadah haji. Living cost juga dapat dimanfaatkan untuk membeli oleh-oleh yang akan dibawa nantinya setelah kembali ke tanah air. Living cost bisa menciptakan rasa aman dan kenyamanan jamaah. Maksudnya adalah bahwa penyediaan living cost bertujuan agar jamaah merasa aman dan nyaman selama beribadah haji di Arab Saudi. Perlu kita ketahui bersama bahwa living cost itu dibayarkan oleh jamaah saat pelunasan biaya haji atau BP dan dikembalikan saat diembarkasi sehingga jemaah dapat menggunakan uang tersebut dengan leluasa. Pemberian living cost itu adalah merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan juga hasil rapat dengan pendapat bersama antara Komisi 8 DPR RI dengan Kemenak RI yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR. Kesimpulannya, bertolak dari uraian yang kita sajikan sebelumnya bahwa pemerintah pernah memberikan biaya hidup atau living cost senilai 1.500 Saudi Arabian Riyal.
Namun pemerintah tidak memberikan makan atau catering bagi jamaah haji yang sedang berada di Mekah kecuali di Armusna dan di Madinah. Oleh karena itu jamaah terpaksa membawa bekal dan peralatan memasak dari tanah air dan menunggu mobil dermawan yang biasa selalu datang dan parkir di bawah hotel untuk antri menerima sumbang makanan yang diberikan. Ada kalanya living cost yang diterima dari pemerintah habis untuk biaya makan dan bayar dam. Karena umumnya haji Indonesia itu adalah haji tamattu, maka dia harus membayar dam. Sementara itu, biaya makan atau harga makanan di sana menurut ukuran kita cukup mahal, bisa menguras dana living cost kita. Saudaraku, dengan keluarnya aturan dari Arab Saudi bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan e-Hajj adalah pemerintah negara masing-masing yang mengirimkan jamaahnya ke Arab Saudi harus menyediakan catering buat jamaahnya, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Maka mulai dari tahun 2015, jamaah haji Indonesia mendapatkan jatah makan di Makkah di samping Armusna Madinah, namun living cost-nya tetap Rp1.500. Tahun 2018 sampai sekarang jumlah living cost dikurangi menjadi Rp750 atau setara dengan 3,1 juta rupiah. Pengurangan itu diimbangi dengan pemberian makan kepada jamaah haji Indonesia tanpa putus, dan tahun ini konsumsi yang diberikan bercita rasa Nusantara serta peningkatan pelayanan lainnya seperti transportasi, akomodasi hotel yang setara dengan hotel berbintang 3. Secara objektif, admin menilai walaupun dilakukan pengurangan living cost, namun dari aspek lain sangat-sangat menguntungkan jamaah haji kita jika dibandingkan dengan yang dulu, di mana jamaah menerima Rp1.500 tetapi habis untuk makan dan membayar dam saja. Sekarang walaupun menerima Rp750, jamaah tidak pusing-pusing lagi memikirkan makan. Jamaah masih bisa membeli oleh-oleh dari sisa pembayaran dam dari uang living cost yang diterima tadi. Juga kita bisa melihat sekarang ini bahwa terjadi peningkatan layanan yang semakin berkualitas. Oke, saudaraku, itulah tadi uraian kami. Semoga uraian ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti sehingga jamaah calon haji yang menonton video ini bisa paham kenapa living cost itu turun dan apa keuntungannya living cost itu turun. Baiklah saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.